Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Diansyah dengan NIM 200810564 dari jurusan Tadris Matematika kelas C. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi ke-65. Namun sebelum itu saya akan menyampaikan penjelasan nahwu yang saya ketahui terlebih dahulu. I'rab khafad. Walil hafzi salasu alamatin al-kasratu wal ya'u wal fathatu. I'rab khafad mempunyai 3 tanda, yaitu kasro, ya, dan fathah. Kenapa ada ya dan fathah? Karena tidak setiap kata bisa ditandai dengan khafadnya dengan kasro. Maka dari itu kasro sebagai tanda asli bagi i'rab khafad, sedangkan ya dan fathah sebagai alamatul far'iyah atau tanda cabang bagi i'rab khafad. Fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil hafzi fi salasati mawadhi'a fit dismil mufrodi munasyorifi wa jama'in naksiril munsyorifi wa jama'il muwannatis salimi. Kasro bisa menjadi tanda i'rab khafad pada 3 tempat. Yang pertama, pada isim mufrad yang bisa menerima tanwin. Contohnya, salam tu alal muslimin, di mana muslim di sini sebagai mufrad musyrif. I'rab khafadnya dengan kasro, yakni sholaitu fil masjidi marautu biroidin. Yang kedua, ada jamak taksir yang menerima tanwin. Contohnya, maror bir jalin, saya telah berjumpa dengan beberapa laki-laki. Jalin di sini sebagai jamak taksir yang tanda khafadnya dengan kasro. Yang kemudian yang ketiga itu ada jamak muannas salim. Contohnya, salam tu alal muslimani, sampaikanlah salamku pada orang-orang muslim. Kemudian ada wa amma al-ya'u fatakunu alamatal lil khawfi fi salasati mawadhi'a fi salamil khamsati wa fi zasnaniyat wal jama'i. Ya menjadi tanda alamat i'rab khafad pada 3 tempat. Yang pertama, pada asmaul khamsah isim 5. Contohnya, marotu bihamika, kemudian marortu biakhika, kemudian marortu bidimalin, kemudian marortu biabika. Tanda i'rab khafadnya dengan ya pada asmaul khamsah. Kemudian yang kedua, ada isim tatsuyah. Contohnya, salam tu alal muslimataini, sampaikanlah, artinya sampaikan salamku pada orang muslim, pada 2 orang muslim. Yang ketiga, ada jamak mudzakkar salim. Contohnya, salam tu alal muslimina, huruf sebelumnya dikasrohkan. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil hafzi fil ismil ladzi la yansharifu. Fathah menjadi tanda i'rab khafad pada isim yang tidak menerima tanwin. Ismi ghairi munsharif, isim yang tidak menerima tanwin ini ada 2. Ini contohnya ada Maryama, di mana hurufnya ini lebih dari 3, jadi tidak boleh dibaca Maryamun, Maryamin, atau Maryaman. Harus dibaca seperti itu. Harus dibaca seperti ini, hadza Maryama, ra'aitu Maryama, atau salam tu ala Maryama. Tanda khafadnya walaupun di depannya ada huruf jar itu tetap dibaca fathah. Kemudian setiap kata yang memakai tamar butoh, hadza
hadza Aisyata, kemudian ada ra'aitu Aisyata, kemudian ada salamtu ala Usyata. Kemudian kedudukan i'rab jar, yakni kemasukan huruf jar. Contohnya salamtu ala Aisyata. Walil jazmi alamatani as-sukunu wal hadfu. I'rab jazm mempunyai dua tanda. Yang pertama sukun. Contohnya lam yangsur, lam yadrib. Akhirnya membuang huruf i'lat. Contohnya lam yarmi. Yang terakhirnya yakni membuang huruf i'lat dari yarmi menjadi lam yarmi. Kemudian yang kedua membuang nun dari laf taf'ali, asalnya lam taf'ali. Kemudian ada lam taf'alu, lam taf'ala, lam yaf'alu, lam yaf'ala. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambaghi alla yunazi'a ahada wa la yukhsimahu li'annahu yadhu'u awqatahu. Hendaklah orang alim tidak bertikai dan memusuhi orang lain, karena hal itu hanya akan menghabiskan waktu sia-sia. Qila, disebutkan, al-muhsinu sayujza bi ihsanihi wal musi'u sayakfihi masawih. Orang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan orang berbuat kejelekan akan menanggung semua kejelekannya. Maksudnya penjelasannya di sini ialah sangat dihendakkan bagi setiap orang muslim untuk tidak bertikai juga memusuhi orang lain, karena hal ini hanya menghabiskan waktu yang tidak berguna atau sia-sia. Hal ini juga disebutkan dalam salah satu kata mutiara, yakni orang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan orang berbuat kejelekan akan menanggung semua kejelekannya. Dimana maksud dari kata mutiara ini sendiri bahwa jika seseorang melakukan hal kebaikan, maka balasan yang akan ia dapatkan itu merupakan kebaikan juga. Begitupun sebaliknya, jika kita melakukan kejelekan, maka kita juga harus menanggung semua kejelekan yang telah kita perbuat itu. Ansyadani Syekhul Imamu Ajalu Zahidul Arifu Ruknuddini Muhammad ibnu Abi Bikril Ma'rufu bi imami Khawahiru Zadahul Mufti rahmatullahu alaihi qala ansyadina sultanus syariati Yusufal Hamadani yuhadash syu'ira. Syekhul Islam Az-Zahid Al-Arif Ruhan Muhammad bin Abdul Bakar yang dikenal dengan gelar Imam Khawajzadeh Al-Mutfi membawakan syair untukku. Kata Sultan Syariah Yusuf Al-Hamadi membawakan kepadaku syair ini. Da'al mar'a la tajzih ala su'ihi fi fi'lihi sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluhu. Biarkan orang, jangan kau balas kejahatannya, dia akan menanggung seluruh perbuatannya. Maksudnya di sini itu Syekhil, maksud dari syair yang dibawakan oleh Syekhul Islam Az-Zahid Al-Arif Ruhanuddin Muhammad bin Abu Bakar kepada Sultan Syariah Yusuf Al-Hamani ini memiliki penjelasan bahwasanya jika orang lain melakukan hal buruk terhadap kita, maka kita tidak boleh membalasnya dengan hal yang buruk juga.
maka biarkan orang tersebut menanggung seluruh perbuatan atau seluruh kerugian yang didapatkannya, bisa berupa dosa. Qila, dan dikatakan, man aroda ayyarghama anfa aduhi fal yakarrir hada syi'ra wa unshiddu. Barang siapa ingin memotong hidung musuhnya, maka bicaralah syair berikut berulang kali seperti yang dinyanyikan padaku ini. Idza syita an talqa aduwaka rughiman wa taqtulahu ghamma wa tahriqahu hamma. Bila kau ingin musuhmu terhina, terbunuh susah dan terbakar cinta. Farum lil ula waz dadu minal ilmi innahu manis dada ilma zadaha siduhu ghamma. Maka tingkatkan ilmu dan tercapailah dunia mulia, karena orang dengki akan tambah susahnya bila yang dinengki tambah ilmunya. Qila, dan ada penunjuk yang dikatakan, alaika ang tashtaghila bisolihi nafsika la biqahri aduwika faida aqumta masoliha nafsika tadmanu dzalika qahra aduwika wa iyyawal muadata fa innaha tafdhuka wa tudayyi'u awqataka. Ada penunjuk dikatakan, kamu harus mementingkan maslahat dirimu, bukan harus mengalahkan musuhmu, karena bila kamu telah membangun maslahat dirimu, maka disitulah kekalahan musuhmu. Dan hindarilah bermusuhan, karena akan membuka aibmu dan membuang waktu. Maksud dari kata mutiara, barang siapa yang memotong hidung musuhnya, maka bacalah syair berikut berulang kali, dimana di syair ini dikatakan bahwa bila kau ingin musuhmu terhina, terbunuh susah, dan terbakar derita, maka tingkatkan ilmu dan capailah mulia, karena orang dengki akan tambah susahnya bila yang dengki tambah ilmunya. Penjelasan maksud dari syair ini sendiri yakni, jika kita ingin musuh kita itu terhina dan menambah derita bagi mereka, maka kita sendiri itu harus meningkatkan ilmu yang kita miliki agar orang dengki tersebut atau musuh kita itu menjadi susah dalam mengalahkan kita. Karena semakin tinggi ilmu yang kita punya, semakin kuat pula iman kita agar tidak tergoyahkan dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang dengki tersebut atau oleh musuh kita tersebut. Kemudian juga ada petunjuk yang mengatakan bahwa kamu harus mementingkan maslahat dirimu, bukan harus mengalahkan musuhmu, karena bila kamu telah membangun maslahat dirimu, maka disitulah kekalahan musuhmu. Dan hindarilah bermusuhan, karena akan membuka aibmu dan membuang waktumu. Maksudnya di sini kita harus mengutamakan dan mendahulukan maslahat terlebih dahulu, bukan dengan maksud untuk mengalahkan musuh. Karena jika kita telah membangun maslahat pada diri kita, maka hal itu merupakan tanda kekalahan bagi musuh kita, dan kita ditekankan untuk menghindari bermusuhan, karena hal tersebut hanya akan membuka aib kita dan juga akan membuang-buang waktu kita. Wa alaika bin nahamuli la siyama minas sufahai qala Isa ibn Maryam alaihi salam, ihtamilu minas safihi wahidatu kay yamaru bahu asyro. Tabahkanlah dirimu dan sabarkan hatimu, terutama dalam menghadapi orang bodoh.
Nabi Isa bin Maryam alaihissalam bersabda, tabahkanlah dirimu dalam menghadapi orang bodoh 1 kali saja, agar kamu beruntung 10 kali. Maksudnya di sini ialah kita harus selalu tabah dan bersabar ketika menghadapi orang-orang bodoh di sekitar kita. Hal ini pula dijelaskan dari sabda Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, bahwasannya jika kita tabah dalam menghadapi orang bodoh 1 kali saja, maka keberuntungan yang akan kita dapat itu 10 kali lipat. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.